Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Dr. Riko yang berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab ke-28, Biaya Persalinan. 2 bab lagi tamat ya, ikuti terus kisahnya sampai habis dan jangan sampai terlewatkan. Tolong klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video lanjutan sampai habis. Terima kasih. Selamat menyimak. Gak tahu juga, perawatnya gak ngasih tahu. Sebenarnya pengen juga bertemu dengan orang tua bayi prematur itu, tapi kata perawatnya, mereka enggan ditemui, jelas Riko. Gak mau ditemui tapi minta darahmu. Aneh, balas Mama Wina. Bukan mereka yang minta, saya yang menawarkan diri untuk membantu. Sudah siap semua, kan? Ayo kita pulang. Riko tak mau berdebat lama-lama dengan ketiganya. Sudah kamu bayar semua administrasinya? Tanya Nurma. Maaf, belum. Kupikir mama yang akan membayarnya. Mana berkas yang harus kubawa? Riko balik bertanya. Yang melahirkan itu istrimu, kenapa minta bayarin sama orang lain? Kata Nurma sambil melipat tangan di depan dadanya. Wina melempar map yang berisi berkas fotokopi identitas dan berkas tagihan lainnya hingga isinya bertaburan di lantai. Riko memunguti kertas-kertas yang berhamburan di lantai, hal itu justru membuatnya semakin lama bergerak untuk menyelesaikan administrasi. Setelah berkas semuanya lengkap, Riko menuju ke kasir untuk melunasi semua pembayaran. Ternyata total pembayarannya lebih dari 30 juta, sedangkan uangnya dipegangnya hanya sekitar 20 juta saja. Riko kebingungan untuk melunasinya. Jika dia minta pada Nurma, pasti Wina dan mamanya pasti mereka menyalahkan Riko semua. Riko menelpon papanya dan menceritakan semuanya. Gak ada kalau 10 juta, kok. Papa gak punya, uang yang ada sekarang untuk operasional resort, gak bergerak kalau dipakai semuanya. Terang Rizal. Tolong, Pak. Berapapun yang Papa punya, Riko pinjam dulu. Sisanya nanti Riko cari lagi dengan yang lain. Pintar Riko. Gak ada, kok. Ini bukan uang Papa semua. Bisa ngamuk investor kita kalau uang ini Papa pakai untuk persalinan istrimu. Ya sudah, Pak. Terima kasih. Riko memutar otak, gegas dia memacu mobilnya menuju rumah sakit, tempatnya bekerja. Saat di keuangan, Riko langsung menemui kepala staf keuangan dan menceritakan masalahnya. Jadi begini Dokter Riko, kami hanya bisa meminjami seluruh karyawan maksimal 5 juta saja. Itu sebenarnya hanya khusus untuk staf yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di rumah sakit ini. Sedangkan masa kerja Dokter Riko belum mencapai 5 tahun tapi demi rasa kemanusiaan, saya siap membantu menyalurkan pinjaman sebesar 5 juta itu. Keputusan akhir, dokter sendiri yang menentukan, mau diambil atau tidak, terang kepala staf keuangan. Iya, Dok. Saya terima 5 jutanya. Selanjutnya saya akan mencari sisanya di tempat lain. Riko menandatangani kwitansi kasbon. Setelah menerima uang sebesar 5 juta, Riko keluar dari ruangan tersebut. Riko termenung di belakang mejanya, mencari orang yang mau membantunya meminjamkan uang. Berkali-kali Wina menelponnya, namun tak diangkat, begitu juga Nurma dan Mama Wina. Riko mencoba meminta tolong pada rekan kerjanya sesama dokter untuk meminjam uang, tapi tak ada satupun yang bersedia meminjamkan uang. Matahari telah bergeser ke barat, Riko terpaksa kembali ke klinik bersalin dengan tangan hampa. Wina tidak bisa pulang sekarang, harus menunggu sampai uang yang diperlukan. Cukup melunasi tagihan rumah sakit selama persalinan. Itu artinya, biaya yang dibutuhkan akan bertambah bengkak seiring penggunaan kamar inap Wina. Dari mana saja kamu? Dari tadi ditelepon gak ngangkat, pasti ke tempat bayi prematur itu lagi ya? Bentak Wina saat Riko kembali ke kamar Wina. Kedua mama mereka kini sudah pergi entah kemana. Dengan lemas, Riko meletakkan semua bobot tubuhnya di atas sofa lalu menghembuskan nafas panjang dan menutup wajah dengan tangannya. Hei! Diajak bicara malah pura-pura gak dengar. Bentak Wina. Bisa ngomong pelan gak sih? Aku pusing, jawab Riko pelan. Aku mau pulang sekarang. Ucap Wina merajuk. Wina. Dengar, uangku gak cukup buat ngeluarin kamu dari sini. Tadi aku sudah keliling cari pinjaman tapi gak dapat. Jadi terpaksa malam ini kita nginep di sini lagi, dengan konsekuensi biayanya tambah banyak kalau dihitungnya sampai besok. Sayangnya, kita gak punya pilihan lain, kamu mengerti, kan, terang Riko. Wina langsung terdiam dengan pandangan tak percaya pada suaminya. Masa sih, memang tagihannya berapa? Tanya Wina dengan suara agak merendah.
32 juta. Aku hanya pegang 20 juta, kasbon dari rumah sakitku 5 juta. Itu baru buat ngeluarin kamu dari sini aja, selanjutnya untuk keperluan bayi dan sehari-hari kita gak ada lagi, jawab Riko nelangsa. Pinjam mama, sudah, usul Wina. Riko menggelengkan kepala, aku gak mau kena semprot lagi. Kalau kamu mau ngomong, silahkan. Pasti mama reseh, aku juga gak mau ngomong sama mereka. Papamu, bagaimana? Papa juga gak ngasih. Teman-temanku juga gak ada yang bisa bantu. Riko dan Wina sama-sama terdiam, larut pada pikiran mereka masing-masing. Hingga akhirnya Wina berkata, pinjam sama Lira, dia pasti ngasih. Riko menoleh, dia sudah lama meninggalkan rumahnya, gak ada yang tahu kemana dia pindah sekarang. Rumahnya kosong, di bagian depannya tertulis, dijual. Lagi pula aku juga gak berani pinjam sama dia meski dia mau membantu. Kenapa? Karena kamu. Riko berdiri menatap keluar jendela, meratapi nasib selanjutnya. Di ujung sana, pasti Lira menertawakannya. Kok, aku coba pinjam sama produser aku ya? Iya, aku mau menenangkan diri dulu. Malam ini kita tidur di sini lagi. Riko meninggalkan Wina. Riko berjalan menuju ruang bayi. Anak Wina sudah sehat oleh sebab itu sudah diperbolehkan tidur bersama ibunya. Sudah tidak ada alasan bagi Riko ke ruang bayi, tapi langkah kaki Riko tetap melangkah ke sana. Setelah meminta izin pada perawat, Riko memasuki ruang perawatan bayi. Bun, kata perawat di sini, aku dipanggil pangeran sama ayah. Ucap seseorang di depan Riko. Orang tersebut membelakangi Riko. Sepertinya tengah melakukan panggilan video. Riko bersembunyi di balik dinding, ingin sekali dia mengetahui siapa orang tua pangeran. Apa, pangeran? Boleh juga sih dikasih tambahan apa namanya ya? Ucap dari seberang. Pangeran Patimura atau Pangeran Antasari? Kekeh wanita di depan Riko. Pangeran Diponegoro aja kali ya? Balas dari seberang dengan suara tawa yang sangat familiar di telinga Riko. Keduanya masih meneruskan pembicaraan dengan penuh sukacita. Yang membuat Riko heran adalah kenapa ayah bayi itu memberi nama pangeran. Bukankah hanya dirinya yang menyebut nama itu? Bun, aku pinter, minumnya banyak biar cepet gede, biar cepet pulang. Bunda makan yang banyak ya biar kita cepet pulang. Celoteh wanita di depan Riko. Iya, sayang, Bunda sudah pengen banget ngendong kamu. Behu, dekatkan ponselnya ke Dedek. Bunda mau cium Dedek. Pinta dari seberang. Riko melangkahkan kaki maju ke depan untuk melihat siapa wanita yang ada di depannya yang tengah menempelkan ponselnya di pipi sang bayi. Riko berdiri tepat di seberang box bayi itu dan berhadapan dengan wanita yang sedang melakukan panggilan video. Teriak Bik Surti ketika melihat Riko berada di depannya. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.